Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya, baik? Baik. Kabarnya ada yang sakit nggak? Tidak. Tidak. Oke. Di sini Bapak minta karena hari ini hari Selasa tanggal 26 Agustus 2020. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya Bapak minta sebelum melaksanakan pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari ini kalian mencari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang akan mimpin doa anak-anak? Acungkan tangan siapa? Oh ya, dipersilahkan untuk mimpin doa ya. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alangkah baik kita akan absen dulu ya, satu orang biar kalian itu tahu ada yang sakit, ada yang izin atau yang alfa ya, yang nggak hadir. Oke, di sini Abdul Mulyadi ada nggak? Hadir. Oke. Ajeng Hadiah. Hadir. Dila. Ada Dila? Hadir. Elsa. Sakit. Lanjut Fahmi. Hadir. Elsa tahu sakit apa Elsa? Lambung. Oh iya, doain ya semoga sehat ya. Itu kunci sakit lambung itu jangan menahan lapar ya. Kalian harus sering makan ya. Seperti itu. Oke, lanjut Fitri Fernisa. Hadir. Lanjut Fernisa Ramadhani. Hadir. Anda hadir? Hadir. Kurniawan. Hadir. Bilang hadir ya, yang jelas. Maya Silviani. Hadir. Tangannya dikatasin ya biar kelihatan. Oke. Muhammad Rian. Muhammad Rian sakit. Oke, doain semua cepat sembuh ya. Raditya Ardiansyah. Hadir. Oke. Rita Sofyani. Oke, hadir. Silvi Afilia. Hadir. Cindy Aulia Ramadhani. Oke, hadir. Sintiawati. Hadir. Siti Jahra. Hadir. Oke. Siti Munawaroh. Hadir. Wulandari. Hadir. Yuni Lestari. Hadir. Suci. Hadir. Novita. Hadir. Oke. Selanjutnya alhamdulillah ya pada hadir semuanya. Oke. Di pertemuan sekarang materinya udah sampai mana? Kemarin tentang apa? Oh, oke. Kemarin menyampaikan tentang berfoya-foya ya. Mungkin kita akan kembali ya untuk membahas. Tapi sebelum ke materi, alangkah baik kita anak-anak untuk berdiri ya, untuk menyanyikan lagu kebangsaan ya. Dipersilakan anak-anak untuk berdiri ya. Oke. Bersama-sama ya.
Siapa kelompok satu yang akan membaca? Yang di sini kelihatan tidak? Silakan untuk berdiri, berdiri. Oke. Kelompok satu silakan, tolong dibaca. Kemudian dilakukan celah, beliau berkoyak isyraf dalam harta. Kemudian hidup berlebihan dalam menggunakan harta atau kesenangan duniawi tanpa tujuan yang jelas. Dalil Faris Al-Isra ayat 27. Oke, ya. Terima kasih tepuk tangan. Nah, di sini salah satunya pengertian hidup berlebihan dalam menggunakan harta atau kesenangan duniawi tanpa tujuan yang jelas. Itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, di sini ada poin 2. Iya, silakan pengertian dari kelompok 2 bisa dibacakan. Silakan. Pengertian daripada atau berbuat baik dengan tujuan ingin dipuji manusia. Dalil ISA. Oke, ya. Di sini kita harus tahu ya dengan tujuan fungsinya salah satu manusia itu bukan untuk dijadikan orang-orang yang membuat pengen terlihat ya. Jadi kalau orang punya kayak seperti harta atau permasan atau barang-barang yang berharga yang mewah itu tidak boleh dilihat-lihatkan kepada orang-orang yang tidak mampu ya, itu termasuk dia. Oke. Di sini poin 3 silakan tolong dibaca oleh kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa yang membaca? Oke, Neng, silakan. Sum'ah ya. Pengertian menyampaikan amal atau kebaikan diri kepada orang lain agar dipuji. Pamer lewat cerita. Dalil hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan aibnya kepada manusia pada hari kiamat. Contoh, menceritakan ibadah atas sedekah secara berulang kepada orang. Jadi ketika kedua pengen terlihat, diceritakan, dibicarakan kepada orang-orang banyak, pengen terpuji, terlihat, itu tidak boleh ya, tidak akan menjadi sesuatu amal ibadah. Oke. Poin 4, kelompok 4 kelihatan tidak? Silakan Kak Kabur, tolong dibaca. Pengertian sifat sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalil IS Luqman ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke. Contoh, merendahkan teman yang derajatnya lebih rendah, menolak nasihat. Oke, boleh ya. Kita harus saling menghormati, harus saling ya menghargai sama teman. Di sini Hasan dengki ya, mau meminta kelompok 1 siapa yang akan membaca? Ayo, silakan berdiri. Oke. Ya. Oke. Silakan. Ini dampak negatif ya, perilaku tercela. Mudah-mudahan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dengan sifat-sifat tercela. Amin. Dan semoga di bulan ini kita kan berada di bulan Maulid Nabi ya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui oleh umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Dampak negatif perilaku tercela, merusak amal kebaikan, menghilangkan keberkahan hidup, menyebabkan perpecahan, permusuhan dan Kehilangan kejayaan. oke. Lalu membiasakan rendah hati. Siapa? Kelompok mana? Lagi, ayo.
Jai. Ya diskusi kegiatan. Kegiatan
dari masing-masing perilaku. Contohkan terhadap diri sendiri. Oke, belum. Dilempar kepada kelompok 1. Oke, belum. Kelompok 2 coba. Silakan berdiri. Oke. Yang mana? Oke, silakan. Berdiri. Perilaku yang rusaknya keikhlasan, hilangnya pahala yang ada solusi. Memperbaiki niat lakukan apapun. Oke. Oke ya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal kecil maupun besar, diawali dengan niat. Ya, niat kita ikhlas pasti akan menjadi satu amal ibadah, menjadi pahala Allah. Dengan niatnya sombong, takabur, ya itu tidak akan jadi amal ibadah. Oke. Solusi atau cara mencegahnya menurut ajaran Islam, kita harus menjauhi dengan sifat-sifat iri. Tahu, ada yang tahu iri itu apa? Silakan. Kelompok mana yang menjawab tentang iri? Silakan. Oke. Ada? Silakan. Iri. Ya. Silakan. Oke. Silakan berdiri. Perasaan tidak senang atau iri hati. Oke, lanjut. Nah, itu jangan sampai ya terjadi seperti iri hati karena bisa merusak. Oke. 5 di antaranya ada kalimat yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman ya kalian semuanya yang ada di sini. Bagaimana kamu melihat sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari? Apa langkah-langkah ketika kamu melakukan membiasakan sikap tersebut? Ya. Silakan, ada yang mau menjawab dari kelompok 1, 2, 3, 4? Silakan. Sikap rendah hati. Silakan. Kelompok 4 silakan. Kelompok 3 mungkin. Silakan. Ayo. Oke.
Membiasakan diri bersikap rendah hati, ya. Mewaspadai perilaku tercela. Jelek. Ayo lengkapi kelompok 1, lengkapi kelompok 2, lengkapi kelompok 3, lengkapi kegiatan. Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 3. Oke. Pertanyaannya apa? Sikap rendah hati. Oke. Oke, tepuk tangan. Kita bisa menerapkan ya. Apapun tujuannya, tetap kita harus rendah hati ya. Jangan sampai kita perilaku kita pengen dihormati oleh orang lain, dari orang lain kita harus rendah hati tetap ya. Biar menjadi kebutuhan ibadah. Oke. Kelompok 4 silakan. Yang belum beres kerjakan. Coba kelompok 2, tolong dibaca yang ada di sini, mengingatkan kembali dampak negatif perilaku tercela. Silakan, sama siapa? Silakan berdiri, tolong dibaca yang jelas ya. Ya. Mengingat kembali. Dampak negatif perilaku tercela berupa amal kebaikan, menghilangkan keberkahan hidup, menyebabkan perpecahan, permusuhan dan hilangnya kepercayaan, menjauhkan seseorang dari kasih sayang Allah dan sesama manusia. Oke. Tepuk tangan. Ya. Ya. Membiasakan rendah hati. Mengulang kembali. Bapak minta kelompok 3 silakan berdiri. Tolong dibaca. Oke, ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kesimpulan, tolong dibaca oleh kelompok 1. Coba. Coba, silakan. Kesimpulan, Islam mengajarkan agar umat menjauhi sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Karena hal tersebut dapat merusak akal dan hubungan sosial. Sebaliknya, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa rendah hati, ikhlas, dan mencari pujian manusia dalam setiap perbuatan. Oke, tepuk tangan.
Pak nama-nama anggota kelompoknya. Oke, silakan isi nama-namanya. Oke, nama-namanya isi dulu. Oke, nama-namanya isi dulu ya. Mengingat kembali, jadi ketika kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan, di antaranya ada di sini yang poin 5 itu di antaranya tadi apa? Yaitu tidak boleh berfoya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu sifat-sifat perilaku yang jelek ya, yang wajib kita jauh, wajib kita tinggal, tidak boleh dekat-dekat, karena ini yang merusak untuk diri kalian. Terus di sini salah satunya amal dan hubungan sosial juga. Ketika berbuat amal baik, tapi kalian selalu membicarakan. Jadi ketika kalian itu semuanya melakukan